Baik, perkenalkan saya Nila Putu Ayu Maisa Wulandari dengan NIM 240856101 dari kelas E dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel dan juga identitas artikel. Adapun artikel yang kelompok kami gunakan, di mana judul artikelnya itu pengembangan sistem pakar untuk diagnosis gangguan kesehatan mental anak menggunakan metode backpropagation, dan forward chaining. Penulisnya itu ada Nasya Kamila, Safa, dan Deana Durbin Galung. Afiliasi itu dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Oke, lanjut ke latar belakang masalah dari artikel ini. Artikel ini itu didasari oleh urgensi penanganan masalah kesehatan mental anak Indonesia yang semakin memprihatinkan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama adanya tingginya angka kasus, dan yang kedua itu ada faktor pemicu lingkungan, ketiga itu ada jenis gangguan dominan, dan yang terakhir itu ada keterbatasan fasilitas dan juga finansial. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengembangkan sebuah sistem pakar kecerdasan buatan expert system yang mengintegrasikan metode jaringan saraf tiruan atau yang disebut DSP dan forward chaining, di mana sistem ini itu dirancang untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan mental pada anak. Oke, adapun metodologi penelitian dan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada pengumpulan data, itu melalui studi pustaka literatur terkait kuesioner, wawancara langsung, serta observasi mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan pada anak. Yang kedua itu ada metode hybrid, JST backpropagation digunakan untuk menganalisis pola-pola dari data kesehatan mental dan melatih model agar mampu melakukan generalisasi dalam mengenali gejala dari kasus-kasus baru. Forward chaining sendiri itu digunakan sebagai mekanisme penalaran berbasis aturan. Yang ketiga itu ada perangkat lunak pendukung. Pengembangan sistem memanfaatkan VS Code, XAMPP, MATLAB, serta Unified Modeling Language atau yang disebut dengan UML. Tahapan RPL itu ada proses riset berjalan secara bertahap meliputi analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga dukungan. Oke, hasil pengujian dan juga pembahasan, di mana yang pertama modul akses, login, dan juga register. Pengujian hak akses untuk admin, pakar, dan pasien itu menghasilkan status valid, baik pada skenario input data yang benar maupun penanganan error ketika input salah. Yang kedua, itu ada modul konsultasi. Sistem berhasil menampilkan rangkaian pertanyaan gejala mengarah pasien ke halaman hasil diagnosis, melakukan fungsi simpan hasil, melihat riwayat histori, dan juga melakukan cek ulang. Yang terakhir itu ada modul manajemen data, di mana admin dan pakar itu sukses menjalankan fungsi pengelolaan visual pada data pakar, pada data pasien, data gejala, dan juga data penyakit. Kesimpulan dan kontribusi penelitian. Yang pertama itu ada tingkat akurasi. Jadi pengujian sistem pakar menggunakan dataset independen yang memuat beragam variasi kasus gangguan kesehatan mental anak itu membuktikan bahwa sistem ini itu mampu memberikan diagnosis dengan tingkat akurasi yang memadai. Manfaat dan juga kontribusi praktis. Jadi aplikasi berbasis web ini itu berhasil menjadi alat bantu praktis bagi orang tua dalam melakukan screening mandiri atau deteksi dini terhadap psikologis anak mereka. Oke, adapun dataset dan preprocessing. Oke, pada penelitian ini, sistem pakar berbasis jaringan saraf tiruan atau JST itu dikembangkan menggunakan dataset gangguan mental yang berisi indikator psikologis dan perilaku pasien. Jadi dataset tersebut itu digunakan sebagai data pembelajaran model untuk mengenali pola dan melakukan klasifikasi diagnosis berdasarkan gejala pasien. Tahapan preprocessing sendiri itu meliputi pembersihan data, transformasi data kategorikal menjadi numerik, pemisahan dua
pemisahan data latih dan data uji, serta normalisasi data. Oke, adapun datasetnya, jadi dataset yang digunakan pada penelitian ini itu merupakan dataset gangguan mental atau mental disorder dataset yang berisi data gejala dan hasil diagnosis pasien, di mana dataset ini terdiri dari 120 data pasien dengan 19 atribut, di mana 18 atribut digunakan sebagai fitur dan satu atribut digunakan sebagai target klasifikasi diagnostik. Jadi berikut ini adalah tabel dari dataset yang digunakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.